amazing lah. Jadi nggak begadang. Terus dia juga tidur di stroller pun mau, sambil digendong pun mau, sambil tidur di kasur pun juga mau. Jadi ya benar-benar nggak rewel sih menurut saya anak saya ya. Ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo parents. Welcome back YouTube channelnya Parenting Hub. Betul. Dan gak kerasa ya, sekarang kita udah masuk ke bulan suci Ramadan. Betul banget nih. Dan seperti biasanya di bulan suci Ramadan ini Parenting selalu membawa acara yang namanya tuh Rabuburit untuk nemenin ngabuburitnya kalian-kalian yang ada di rumah nih. Betul, biar nggak bosen. Betul banget, ya supaya kan? nambah wawasan juga karena kita di sini bakal ngebahas tentang dunia parenting. Bener. Gitu, yang berkaitan dengan hal-hal parenting gitu tentunya. Betul banget, apalagi nih ya, kalau misal kalian udah cek di Instagram kita ya, untuk episode pertama ini kita mau bahas tuh kayak apa tuh? menjaga Kestabilan. kestabilan emosi orang tua nih ya. Betul banget nih. Karena emang bulan puasa ini benar-benar kayak kita tuh bukan hanya untuk menahan haus dan lapar saja, Tentunya. tapi juga emosi harus terkontrol ya kan. Betul. Dan juga kita sudah open email kepada kalian-kalian yang mau ngasih ceritanya nih ke kita buat diceritain di sini. Boleh banget nih, kita udah open email di Instagram kita. Tinggal cek aja Instagram kita ya. Betul. Nanti kita juga bakalan bacain cerita menarik dari kalian nantinya di sesi Rabuburit ini ya. Betul. Nih, ngemeng-ngemeng nih ya, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong apa tuh? Kamu pernah gak sih kayak masa kecil bikin orang tua murka? Pernah gak? Orang tua murka. Ya marah Waktu gitu. itu pernah sih sampai ditampar gitu. Gila, ngapain kamu kok bisa kayak gitu? Kebetulan banget lagi waktu di zaman puasa. Waktu itu gue zaman puasa. lagi apa ya? Oh, lagi ini karena nggak tarawehan. Astaga. Disuruh tarawehan tapi saya nggak pergi karena waktu itu ada Naruto. Dasar bocil. Emang sih ya, kita tuh waktu kecil mudah ke trigger Betul atau banget. kayak lebih memilih duniawi dibandingkan agama gitu. Jelas. Waktu kecil ya. Waktu kecil ya. Tapi Sekarang kalau gimana? sekarang kan kita sudah mencoba untuk lebih baik lagi tentunya. Jadi kayak seperti di tahun ini saya masih puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke deh ya. Nah, sekarang bukan cerita kamu aja yang bakal kita dengerin karena Oke. hari ini kita bakalan ngundang nih ya moms nih, salah satu moms dari Parenting Hub Community dan sekarang dia sudah bergabung dan sudah hadir. Selamat datang Moms Delima. Halo, Mas. Gimana puasanya, lancar gak nih? Alhamdulillah ya. Tahun ini saya nggak puasa. Oh, puasa. Oh ya bener ya Kak. Lagi menyusui ya sekarang ya. Oh, masih menyusui gitu ya. Iya, betul banget. Kan masih nyusuin baby yang umur 5,5 bulan ya. BTW nih ya, tak kenal sama kata sayang. Kita kenalan dulu kali ya Moms. Moms Delima boleh banget kenalin dirinya nih buat penonton kita di rumah. Oke, assalamualaikum mam semua. Semoga puasanya lancar-lancar ya. Saya Moms Delima, ibu rumah tangga dengan 2 anak. Yang satu toddler 4 tahun, yang satunya masih baby 5 bulanan gitu. Oke, jadi Moms Delima ini dari Surabaya juga ya Moms ya. Moms dari Surabaya, Ya, kita langsung kita datang. datangkan langsung dari Surabaya, tapi asalnya mau datang ke sini ya, cuma tadi pesawatnya delay ya, jadi kita zoom aja lah, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kita bisa bersilaturahmi lewat online. Betul. Ya kan. Jadi si Moms Delima ini dia udah punya 2 anak ya, ada yang toddler dan pastinya ada yang baby nih satunya. Kalau yang toddler itu tuh udah mulai diajarkan puasa belum sih Mom? Untuk sementara sih belum. Saya soalnya lagi fokus dia untuk ke ibadahnya dulu, sholatnya dulu 5 waktu. Nah, nanti mungkin tahun depan lah ya difokuskan untuk coba-coba puasa. Gitu ya. Karena mungkin ada tips-tips gitu Mom kalau misalnya mau mengajarkan anak berpuasa itu kapan kayak gitu. Better sih satu-satu ya, bertahap ya, karena mereka kan anak kecil kadang masih suka lupa ya.
Jadi menurut saya better diajarkan dulu sholat 5 waktunya dulu nih, 3 tahun, 4 tahun, bahkan dari 2 tahun pun juga bisa sih sebenarnya sudah dicontohkan dulu lah. Kayak gitu, nanti baru setelah itu diajarkan di 3-4 tahun difokuskan. Kalau untuk puasanya kan namanya juga anak-anak ya, jadi nahan lapar masih susah kan. Iya benar. Jadi ya menurut saya sih di better di 5 tahunan itu sudah bisa diajarkan. Nah nanti pas di 7 tahunnya insya Allah sudah bisa lancar berpuasa. Seperti itu. Oh gitu ya, jadi mending benerin dulu tiang-tiangnya dulu ya sebelum ke yang lebih khususnya lagi gitu. Betul, aku juga dulu kayak gitu sih ya, waktu kecil orang tua aku juga kayak ngajarin, oh kamu latihan sholat dulu 5 waktu gitu. Dan pas umur 7 tahun baru mulai diajarkan puasa. Walaupun emang bolong-bolong ya kan. Pasti, kalau awal-awal tuh pasti dikit-dikit pengen minta makan, pengen minta minum. Betul, aku kayak puasa dulu awal belajar tuh jam 12 siang, udah boleh buka puasa nggak ya? Udah boleh buka puasa nggak ya? Gitu. Mam sendiri udah pernah puasa lagi nggak setelah punya anak? Pernah, waktu anak saya yang pertama umur 2 tahun. Itu kan ada jeda tuh. Belum saya hamil. Nah itu waktu umur 2 tahun saya sempat puasa. Momen puasa laginya itu setelah punya anak tuh apakah ngerasa beda banget atau puasa pada umumnya aja nih? Yang pasti sangat berbeda ya. Yang dulu single bisa fokus puasa sambil kerja nggak kerasa. Tapi yang sekarang karena sudah punya anak, apalagi toddler, banyak aktivitas anak-anak gitu ya, jadinya lebih kerasa kalau puasa itu lama gitu rasanya. Ini kan kita buat episode pertama tuh kita temanya menjaga kestabilan emosi nih ya Moms ya. Menurut Moms Delima sendiri sih gimana sih pentingnya kita tuh ngejaga kestabilan emosi saat berpuasa bagi orang tua? Sebenarnya kestabilan emosi itu nggak cuman harus pada saat puasa sih ya. Betul. Setuju. Mengelola emosi itu sangat dibutuhkan setelah punya anak. Kita nggak tahu kan namanya anak bakal ngejailin kita apa gitu ya, tingkah lakunya seperti apa kayak gitu. Itu benar-benar harus kudu dijaga sih. Apalagi kalau di bulan puasa ya. Even mau puasa atau enggak harus ada kestabilan emosi, karena kalau sedikit-sedikit dibentak, sedikit-sedikit dimarahin, nanti kasihan ke anaknya di masa mendatangnya. Kayak gitu waktu dia dewasa itu loh. Kasihan kesananya sih sebenarnya. Kayak aku juga, aku yang belum punya anak juga kadang kita nih yang muda itu juga mudah emosinya mudah terpancing juga kadang ya. Puasa ya. Iya pasti, apalagi nggak tahu karena kerja kan pasti kan kakak-kakaknya kerja juga kan, bosnya yang godain lah ya kan. Waduh. Nah ini anak loh, anak yang tidak tahu apa-apa sering banget godain saya. Moms punya pengalaman gak sih, kayak tadi kan udah sempat puasa dan menghadapi anak yang toddler, pernah gak sih punya pengalaman tuh menghadapi anak yang rewel atau reok atau apa gitu pas lagi puasa gitu? Untungnya sih rewelnya nggak seberapa, cuma nempel terus ke emaknya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan ibu kan juga, apalagi saya sendirian kan, orang tua juga jauh kayak gitu kan, jadi hanya berdua dengan anak dan nggak bisa ngapa-ngapain, mau masak nggak bisa, mau nyuci nggak bisa, kayak gitu kan. Ditempel ketat jadi, gitu ya. Waktu itu sih aku ingat banget nempel itu seharian. Jadi ya mau sebel juga nggak bisa karena puasa, udah nahan ngantuk, lapar gitu kan, kudu nahan emosi juga. Jadi waktu itu anakku nempel itu, aku coba alihin perhatiannya dia. Okay. Jadi misal nih nempel nih, tapi belum nyuci, ya udah kita ajak aja dia nyuci, nggak tahu masukin baju kotor atau ngangkatin jemuran gitu kan. Kalau masak ya kasihlah telenan, nggak apa-apa, telenan kan sekarang banyak nih mainan play-pretend ya, masak-masakan, ada pisau-pisauan, kasihlah dia pegang pisau-pisauan, saya pisau sungguhan gitu kan. Pokoknya yang penting aman ya, jangan misauin anaknya gitu ya. Itu lagi sering terjadi nih sekarang. Sekarang kalau misalnya kayak kacau banget ya. Tuh benar-benar bikin teriris nih hati ya kan, apalagi hati seorang ibu ya, maksudnya kayak tiba-tiba ada yang baca itulah, aduh serem banget pokoknya. Aduh, makanya itu dia ya, sebenarnya kewarasan mama itu dibutuhkan sih
sebenarnya. Nah, tadi kan Moms tuh sempat kayak bisa langsung ngatasin gitu kan, kayak anaknya kayak gitu langsung diajakin. Nah, mungkin ada nih tips-tips and trick gitu buat menjaga kestabilan supaya kayak mami-mami di rumah tuh bisa belajar dari Moms Delima gimana cara mengatasi anak-anak yang kayak gitu rewel, bahkan mungkin ada yang lebih rewel mungkin. Kalau tips dari saya ya mungkin memang saya bukan expert ya, tapi belajar dari pengalaman aja. Kita sebagai ibu harus bisa selalu berpikir positif, itu pertama ya. Karena dengan pikiran positif, pertama itu harus pikiran positif beneran. Karena apa? Ya tingkah namanya juga anak-anak ya, tingkah laku dia apa aja ya sudah gitu loh. Ya kita harus pinter-pinternya nyariin pengalihan, distraction buat dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyakin istighfar, Bu. Kalau muslim beristighfar ya. Banyakin istighfar seriusan. Jadi kalau muslim kita beristighfar. Kalau yang non muslim mungkin bisa take a deep breath lah. Cari ruang kosong 1 menit gitu ya. Ambil nafas gitu, entah teriak, entah ambil nafas, suka-sukalah. Pokoknya yang penting take your time 1 minute gitu. Biar emosinya bisa terkendali. Nah, itu sih. Terus yang ketiga, menurut saya itu sounding. Bisa nih sounding ke anak. Jadi sounding itu belum pernah dengar ya? Sounding ini apa ya? Itu kan pertama kalinya aku nih dengar. Kita nih jauh-jauh hari sebulan sebelum puasa atau enggak better setiap hari lah. Namanya anak kan tidur di sebelah kita ya. Kan dia pasti ada saatnya hampir deep sleep ya, hampir mau tidur nyenyak gitu ya. 5 menit sebelum itu kita bilang-bilangin, adek, kakak, bentar lagi mamahnya mau puasa, mama minta tolong bantu mama ya, bantu mama ngerjain pekerjaan rumah, atau bantu mama jagain adek, atau apapun lah, pokoknya kasih dia afirmasi positif, kata-kata positif, itu sebelum tidur. Nah, insya Allah itu ngefek. Kalau buat aku sih ngefek sih. Jadi setiap kali, misalnya nih kayak dulu kan anakku yang 2 tahun kan belum disapih ya, masih DBF sama aku. Nah, itu dia namanya DBF kan pasti kan hampir tidur ya, pasti kan nenek sambil tidur gitu kan ya. Nah, itu tuh aku bilangin, adek, ini mama hari ini puasa. Tolong bantuin mama supaya puasanya lancar sampai buka puasa nanti, kayak gitu sih. Kalau misalnya nih tiba-tiba gitu di hari itu nggak sengaja tuh dia memancing emosi Moms Delima nih, apakah Moms Delima tuh langsung marahin atau di saat itu juga, atau butuh nanti malam deh ngobrolnya apa gimana Moms kalau kayak gitu? Biarin aja dia marah-marah dulu, mau nangis dulu, mau marah dulu, biarin aja sampai dia diem, sampai dia tenang, tanyain, sudah belum nangisnya, sudah belum marahnya. Kalau sudah, yuk kita ngobrol, kenapa sih kamu kok marah, kenapa sih kamu kok nangis, apa yang buat kamu sedih, apa yang buat kamu marah, kayak gitu sih. Jadi di situ kan dia belajar mengelola emosinya, dan di situ juga saya juga belajar mengelola emosi juga. Daripada dia marah-marah, dia nangis-nangis, kita teriak-teriak, tambah marah ya. Iya. Atau kayak misalnya nih ada ini ya, kayak anak-anak tuh suka jahil mungkin sama temennya, itu kalau Moms Delima tuh tipikal yang langsung kayak jangan, atau misalnya kayak gak apa-apa, biarin dulu aja. Biarin dulu aja, dia bikin anak orang nangis dulu, nanti udah selesai baru kita ngobrol gitu. Kebetulan Moms itu emang lagi kesel sama orang tua aja gitu. Bingung nih jawabnya kalau gitu. Soalnya saya tipenya biarkan sajalah dahulu, biarkan dia belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi kalau misalnya memang dia sudah keterlaluan, baru saya tarik dia pelan-pelan. Sini kamu ngapain sih kok kayak gitu ke temanmu, kenapa kayak gitu sih. Nggak, tadi kita udah punya ilmu baru ya tentang sounding gitu ya. Tadi udah dijelasin juga, mungkin untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang disebutnya tuh kayak pillow talk kali ya. Sounding tuh pillow talk tapi sama anak-anak gitu. Deep talk. Kalau pilotok kan sama-sama sadar nih. Ini kalau pilotok kan kita kayak ngajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak sebelum tidur dia sudah kayak tinggal berapa watt gitu. Kalau kayak jadi si anaknya tuh
biarkan kayak di alam bawah sadarnya gitu ya, terus kita kasih lebih ke hipnotis ya gitu masuknya. Ya kalau boleh tahu nih Moms Delima untuk mengajak anak dilto gitu kayak gitu tuh mulai dari umur berapa sih? Dari newborn pun juga bisa. Oh newborn, oh keren banget ya. Oh, malah katanya pas masih hamil juga sering diajak ngobrol tuh, itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Kalau saya sih sudah tahu saya hamil ya selalu saya ajak ngomong, nggak tahu nanti dia denger apa kagak, udah pokoknya ajak ngomong terus. Kalau pengalaman saya sih saya ajak ngomong terus kayak gitu. Dan alhamdulillahnya loh, yang pertama karena udah pengalaman dua anak ya, yang pertama tuh saya ngajak ngobrol dari dalam perut, begitu dia keluar brojol dia jawab ya Mam. begitu dia lahir itu newborn sama sekali saya nggak begadang. Wah keren, nggak begadang sama sekali. Jadi proses tidur dan menyusuinya itu anteng gimana? Ya gitu ya? Anteng, slow, aman. Dan dia juga ditaruh stroller pun mau, digendong pun mau, pasti ada lah saat rewel ya. Tapi so far amazing lah, jadi nggak begadang. Terus dia juga tidur di stroller pun mau, sambil digendong pun mau, sambil tidur di kasur pun juga mau. Jadi ya benar-benar nggak rewel sih menurut saya anak saya. Jadi aku kayak nangkep sebuah ilmu baru apa gitu tuh? Ya. Kalau misalnya dari hamil aja tuh kita udah bisa mengajarkan anak itu nantinya tuh udah apa ya, kayak bersikap gimana. Karena kayaknya dari cerita Moms Delima tuh pas hamil itu dia benar-benar mengatur jadwal tidurnya. Jadi pas dia menyusui dia nggak pernah merasa begadang ya, karena udah terkontrol. Jadi, jam segini aku harus tidur nih, jam segini aku harus menyusui, kayak gitu jadinya. Jadi mulai ngajari anak tuh malah bukan dari umur 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu, tapi malah dari masih masa kehamilan pun udah diajarin gitu ya. Wah, oke itu. Oke, ini kita tadi sebelum kita ada infoin dari awal kalau nanti kita bakalan bakalan cari kita bacain email masuk ya ke kita. Nah, ada cerita nih. Kamu atau aku aja ya? Baca aja. Halo, saya ibu dengan 2 orang anak nih. Saya seorang ibu rumah tangga. Dan kebetulan merawat anak saya tuh cuma bareng suami aja. Kebetulan juga jauh dari orang tua nih. Anak pertama saya cewek dan kedua cowok. Ini beda umurnya 6 tahun. Sekarang umur anak pertama tuh 9 tahun dan yang kedua 3 tahun. Di sini saya benar-benar agak kesulitan mengontrol emosi saya dalam menghadapi kedua anak ini. Anak pertama saya yang cewek, misal ketika saya minta tolong menjaga adiknya atau membantu saya, kadang dia suka jawab dengan lantang dan marah. Dan anak cowok saya ini gak kalah nakalnya nih. Dia benar-benar jahil, baik itu karena cewek lain atau ke barang-barang sekitar. Apalagi sekarang dia lagi suka lemparin barang-barang kayak handphone, ke wastafel, bahkan serem banget ya. Kalau misalnya nggak dikasih handphone nih, dia tuh kadang sampai pukulin temennya atau bikin nangis gitu, anaknya nangis gitu. Jadi mungkin dia lagi main terus direbut kali ya gitu. Iya. Itu kadang saya sudah pernah, dia udah pernah ngajak ngobrol masing-masingnya, tapi sekarang masih belum kekontrol, apalagi sudah masuk puasa nih. Saya takut gak bisa ngontrol emosi, dan bahkan ini sudah masuk bulan Ramadan di mana emosi saya benar-benar dipancing. Gimana nih Moms Delima? Apakah ada saran? Itu kayaknya anaknya tuh waktu hamil tuh nggak dikasih kata-kata baik tuh, tapi lebih dikata-katain deh kayaknya, jadi kayak gitu tuh. Gak ada ya orang tua yang mau. Iya hasilnya kayak gitu tuh, kayak gitu. Serem banget. Bingung juga jawabnya ya. Tapi kalau menurut saya sih udah diajak ngobrol tapi susah ya. Ya itu tadi sih, coba di sounding, itu yang pertama juga, itu sounding. Itu jadi pillow talk tadi juga boleh, itu pillow talk. Di sini tuh tanya-tanyain deh, bukan lebih ke tanya sih, kasih case aja misalnya, tahu nggak sih teman mama tuh ada yang jahil, sukanya ngejailin, sukanya ini. Jadi lebih ke sharing, bukan ke tanya, kamu tadi kenapa sih di sekolah, kamu tuh tadi ngapain sih kok buat anak nangis, kayak gitu lah. Jadi lebih ke, jadi pilotoknya kayak gitu, jadi lebih ke sharing, bukan ditanyain. Kalau ditanya kan dia merasa kayak diinterogasi ya. Anak kan pasti jawabannya juga
nggak tahu, bodo amat kayak gitu. Apalagi yang besar tadi SD ya, udah umur 9 tahun. Iya. SD. Nah itu tuh apalagi SD tuh kan egonya juga udah mulai muncul tuh, apalagi kayak minta tolong jagain adik. Ngapain gue jagain adik gue? Betul banget. Kayak gitu kan pasti. Iya. Adik gue kan ada mama. Kayak gitu aja pasti ya kan. Nah itu tuh ya namanya anak SD pasti egonya muncul. Nah itu better sih di pilotok tadi aja, pilotok dulu nih, sharing, bukan ditanyain kayak gitu kan. Terus habis itu udah ngantuk nih, sambil dielus-elus kepalanya, disamping. Kakak kalau mama minta tolong jagain adik ya, jagain adik baik, ajak adik main kayak gitu loh. Gitu sih. Nah, terus kalau yang buat adiknya yang 3 tahun ya tadi ya. Iya, 3 tahun. Yang 3 tahun tuh mungkin dia usil sama temennya itu mungkin karena dia ingin perhatian mungkin ya. Butuh perhatian mungkin ya. Jadi ya namanya kita seorang ibu udah 2 anak, bagi perhatian juga memang saya tahu itu susah, apalagi orang tua juga jauh, nggak ada yang dititipin kan. Betul. Cuma ada suami pulang kerja belum tentu main sama anak kayak gitu ya. Sebenarnya solusinya juga bukan cuma di kita sih, di suami juga. Suami harus support. Kita tahu lah suami capek kerja, tapi kita juga kerja loh sebagai ibu kayak gitu kan, ngurus anak itu nggak gampang, juga capek kayak gitu loh. Jadi harusnya suami pun ikut andil. Iya nggak Kak? Betul. Bener nggak? Betul banget sih. Aduh, saya calon suami tertegun sih. Calon suaminya entah siapa nanti, itu harus support lah istrinya. Jadi pulang, sapa anak-anaknya, mainlah sebentar, nggak tahu barang 15 menit itu udah berarti loh buat mereka. Karena mereka juga butuh sosok ayah ya untuk bisa menghadapi dunia luar nantinya gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, thank you banget, Mam. banyak Moms Delima udah nemenin kita sore ini ya, ngabuburit bareng di Rabuburit ini ya. Di episode pertama ini. Moms Delima jadi episode pertama. Terima kasih banyak banget insight baru dari Moms Delima ya. Terima kasih. Semoga puasanya lancar, emosinya selalu stabil ya. Semoga puasa kita tahun ini juga diterima. Terima kasih Moms Delima. Bye-bye. Oke, untuk teman-teman yang nonton, thank you banget udah nontonin sampai akhir. Jangan lupa nih ya, di komen, di like, di subscribe si YouTube-nya Parenting Hub ini ya, supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa juga saksikan terus nih ya Rabuburit setiap hari Rabu jam 4 sore ya di YouTube Parenting Hub. Oke, jadi sampai jumpa di minggu depan dan bye. Selamat berbuka puasa.